Selamat pagi guys. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini saya akan cerita tentang proses uh, saya, berat badan saya yang sangat signifikan perubahannya dari kecil sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat grafik di atas ini lihat grafiknya. Uh, Kita lihat dari umur 0 tahun sampai ke atas terus naik turun, naik lagi turun. Jadi kayak mendaki gunung lewati lembah, kayak filmnya Ninja Hattori gitu. Nih kalau di grafik ini kita lihat waktu kelas 6 SD itu beratnya sudah mencapai 80, hampir 80 kelas 6 SD itu. Terus kelas 3 SMP itu sekitar 120-an. Kenapa? Selama 3 tahun ini eh, naiknya sangat pesat, sekitar 30 kilo dari 80 sampai 86 tepatnya, sampai ke 120-an, hampir 34 kilo. Padahal saya suka olahraga di SMP, tapi kayak gitu ada banyak. Saya suka makan-makan seperti ini. Ada instan mie, terus suka gorengan-gorengan gini. Jadi makanan berlemak yang banyak karbohidratnya, sehingga dalam 3 tahun itu naik pesat. Terus kita lihat juga berikutnya waktu SMA, berat saya 135. Jadi selama SMA itu naik sekitar 15 kilo 3 tahun. Ya lumayan lah dibanding SMP 30 kilo guys. Jadi ini 15 kilo ya, karena rata di sana ada banyak ayam goreng, nasi goreng, martabak, perambulan, es, dan lain-lainnya yang buat saya naik. Tapi waktu SMA lumayan banyak gerak, sehingga naiknya nggak terlalu signifikan dibandingkan waktu SMP. Dan ini foto saya waktu SMA, kurang lebih gini. Ini kelas 2 atau 3 SMA. Terus saya melanjut selalu SMA, maksud saya melanjutkan kuliah saya di Jogja, di salah satu universitas negeri UGM, sebelum saya melanjutkan studi saya di Jepang. Jadi selama di UGM ini cuma 6 bulan, dari Agustus 2009 sampai Februari 2010. Tapi selama di Jogja ini kurang lebih naik sangat pesat lah. Kenapa? Karena ada banyak angkringan, ada banyak burjo yang bikin uh, banyak minyak tentu makanannya. Dan saya sering pergi jam 2 pagi, jam 1 pagi karena lapar tengah malam. Dan juga ini beberapa foto saya ketika waktu di UGM di Jogja. Gimana? Lumayan besar kan? Ya kurang lebih seperti itu. Uh, jadi selama 6 bulan di Jogja saya sangat bertambah besar lagi. Dan setelah dari Jogja saya kembali ke rumah saya selama 2 bulan, masa persiapan sebelum ke Jepang, dan bertambah lagi. Dan pada uh, bulan 3 2010, ini foto saya sebelum di Kedubes Jepang Jakarta, sebelum berangkat uh, ke Jepang. Jadi ini foto berangkatan. Ini foto terberat saya sekitar 153 kilo. Jadi selama 8 bulan, 6 bulan di Jogja dan 2 bulan di rumah, saya bertambah dari 136 ke 153, 173 kilo. Gila nggak guys? Dan setelah itu saya 2010 ke Jepang. Nah ini foto-foto Jepang, masih sangat besar kan, sangat gendut. Ini juga beratnya kurang lebih sama, 153, 153. Jadi seperti di grafik ini kalau kita grafiknya ini udah puncak, uh, puncak dari berat tubuh saya yang terberat selama hidup. Di kos-kosan saya itu sampai ke sekolah saya sekitar 40 menit lah kurang lebih. Naik jalan kaki dulu, naik kereta, tuker lagi, naik kereta lagi, jalan dari stasiun terdekat sampai sekolah. Ya karena itu diulang tiap hari saya mulai makin turun berat badannya. Jadi grafiknya itu dari 153 turun 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 turun, dan di akhir eh, masa pembelajaran di sekolah bahasa Jepang berat saya 136, turun 17 kilo. Luar biasa nggak?
Padahal itu makannya juga sih dikurangin, tapi nggak terlalu berkurang sih, mungkin karena rajin gerak, banyak mikir, banyak belajar. Itu turun terus. Dan ini foto-foto saya selama di sekolah bahasa Jepang. Lihat udah mulai kurusan lah, meskipun nggak terlalu lihat perbedaannya karena bajunya besar juga. Terus setelah itu saya melanjutkan sekolah saya D3 ke sebuah desa. Jadi bukan itu lagi di desa. Jadi di desa ini kayak saya masuk ke kos-kosan, dormitory lah, asrama-asrama dari sekolahan itu. Jadi selama di sana, namanya desa, mau kemana-mana jauh, mau beli bahan makanan jauh, mau beli apa-apa jauh. Eh, di sana ada, sebenarnya ada kantin kan di sekolah, jadi bayar 30.000 yen atau sekitar sekarang 4 jutaan lah sebulan. Itu boleh, itu bisa makan 3 kali sehari di sana. Tapi eh, saya pingin menghemat juga, pingin diet, jadi saya masak. Jadi kunci pertama itu harus masak sendiri, karena kalau masak sendiri kita tahu porsinya, pingin sedikit bisa kita sedikitin juga. Jadi waktu itu saya makan sendiri juga, kemana-mana harus naik sepeda. Jadi itu yang buat saya turun turun turun. Jadi selama 2 tahun di sana saya mencapai puncak terendah saya 103 kilo. Jadi 136 sampai 103. Itu turun 30 berapa itu? 33 kilo ya. Jadi dalam kurang lebih 2 tahun saya turun 33 kilo. Kuncinya tadi naik sepeda. Saya setiap Sabtu, eh, Jumat, Sabtu atau hari biasa setelah sekolah saya akan naik sepeda 10, 20, 30 kilo lah. Itu sehingga saya foto, sehingga saya bisa, berat saya makin berkurang juga. Kita lihat foto-fotonya nih. Ini makin berkurang kan. Tapi setelah tahun kedua itu 103 saya mulai naik, 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 lulus D3 itu ya kurang lebih 115-an lah. Dan setelah itu saya pindah ke Chiba University untuk melanjutkan studi S1 saya setelah lulus D3. Dan di sana itu kota, lebih kota dari sekolah D3 saya tentunya. Dan di sana ada banyak makanan enak-enak. Nggak kayak di D3 yang cuma ada sawah, cuma ada, pokoknya di tempat D3 tuh sekeliling sekolah saya tuh sawah, rumput atau apalah itu, yang nggak ada tempat makanan yang enak lah. Dan setelah pindah ke Chiba ada banyak ramen, abura soba, toko yakiniku. Dan setiap hari saya makan gitu. eh, Kebiasaan buruk makan saya kembali turun lagi dan mulai naik. Ini foto-fotonya selama di Chiba. Lihat tuh makin besar kan, makin besar. Dan punyanya tuh 2017 bulan 3 lah. Jadi tahun tahun ketiga di Chiba, di tahun S2 saya di Chiba itu 135, 135-an lah puncak terberat saya itu. Rebound lagi yang dari 103, 135. Jadi kayak gunung. Kalau kita lihat grafiknya itu kan kayak lewati gunung, lewati lembah gitu ya. Jadi 136, 135. Dan setelah itu saya mikir, wah tahun depan saya kerja nih, mau kerja di bidang konstruksi. Kalau ke proyek ini sangat gimana ya, nggak capek nggak ya pakai jalan dengan ini. Saya akhirnya memutuskan untuk diet lagi. Jadi bulan 7 2017, sekitar tanggal 17 itu titik saya berjanji untuk mulai diet, start lagi. Sebelumnya udah pernah nyoba diet tapi gagal, nothing. Kenapa? Ya, manusia selalu gagal, akan mengalami kegagalan, tapi di situ jangan nyerah. Jadi kali ini saya belajar untuk putuskan untuk sekali lagi coba. Dan dimulai dengan naik sepeda 60 kilo pulang pergi dengan teman saya ke sebuah tempat di Ciba lah. Naik sepeda terus. Dan setelah itu ternyata selama berbulan juga saya pergi ke gym juga, nge-gym. Terus makan makannya diubah juga, jadi makan ayam rebus, telur, terus tanpa nasi, banyakin sayur. Saya dapat sumber energinya dari daging ayam sih rata-rata. Ya ada seminggu sekali lah makan nasi atau makan mie di luar itu untuk eh, memenuhi kebutuhan asupan energi. Jadi dari 136 mulai turun-turun dengan pola itu, ke gym setiap hari, jalan ke tempat gym kurang lebih, ke tempat ke gym jalan itu 2 jam.
2 jam jalan, jadi tambah gymnya 4 jam, jadi waktu saya habis sekitar 4 jam itu untuk olahraga waktu itu. Dan makin turun berat saya juga. Ini foto-fotonya nih, kita bisa lihat makin kurus kan foto-foto ini. Makin kurus, 100 dari 135, 125, 120, turun 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 turun. Eh, Juga saya sambil olahraga, sambil nge-gym itu diiringin dengan renang. Renang ini sangat efektif, terutama untuk yang berat, yang di atas 100 kilo lah. Karena kalau renang, kaki kita nggak terbeban oleh berat badan tubuh kita, sehingga eh, kaki kita, dengkul kita ini eh, bebannya sedikit dibanding kalau kita lari. Jadi kalau untuk yang di atas 100 saya saranin untuk lari, untuk renang saja. Dan setelah di bawah 100 bisa dengan jogging. Di bawah 100 baru boleh jogging supaya lututnya itu bebannya nggak terlalu berat. Oke, setelah itu foto-fotonya makin kurus, masuk kerja pun saya habis pulang kerja nge-gym, lari, juga lari malam. Kalau ada waktu naik sepeda 40-50 kilo, turun-turun sampai puncaknya 77. Nah, ini nih foto. Ini foto yang makin kurus kan, kelihatan di sini foto-foto, ada beberapa foto. Ya, jadi kuncinya itu makan eh, rendah karbohidrat, disiplin, ini masak sendiri sebisa mungkin, disiplin, gaya hidup, dan olahraga. Dan di 77 ini eh, saya nggak mikir itu dari 136 sampai 77 itu sekitar, wow, 58, ya sekitar 58 kilo. Dalam kurun waktu 2 tahun berat badan saya hilang. Waktu mulai ini saya nggak pikiran itu bakal bisa turun sampai 58. Saya mikir ya 100 oke lah gitu, di paling nggak 3 digit 2 digit gitu, jadi 100. Tapi setelah dicoba dijadiin pola hidup, ternyata tuh enak gitu. Jadi pola hidup ya, bukan jadi sebuah beban, tapi sebuah eh, apa ya, pola hidup lah, sehingga nggak menjadi beban, jadi gampang untuk menjalaninya. Terus ya sekarang meskipun berat badan saya 85, jadi naik lagi dari 77 sekarang 8 kilo ya, karena ya saya berhenti diet waktu itu, ada banyak makan tabe hode lagi, makan sepuasnya itu, terus makan ramen lagi, makan nasi lagi. Saya suka cheese naan, roti keju, dan sekarang naik ke 85. Tapi nyesel nggak? Nggak nyesel. Ya ini proses kehidupan, ada turun naik lagi, dan sekarang saya mulai lagi untuk diet. Target saya lagi kembali ke 77. Karena 77 ini menurut saya ideal. Kalau eh, kurang dari 77 ini sudah terlalu eh, kurus untuk saya, karena tulang saya ini termasuk besar. Jadi 77 udah ideal menurut saya. Dan berbanyak, tentunya ini bukan cuma ngurangin lemak saja, tapi menambah massa otot, itu juga sangat penting. Oke, mungkin sekian dulu sharing saya. Jadi yang ingin saya pesan buat untuk teman-teman, ketika kita gagal 1, 2, 3 kali, maka jangan nyerah, bangkit lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di percobaan kelimamu kamu akan berhasil. Oke? Never give up. Maju terus, jangan menyerah. Karena kamu gak tahu akan berhasil. Ketika kamu mencoba apa yang kamu bisa, disitulah akan ada jalan keluar untuk kamu. See you.